Putin menggila pakai rudal Oresnik, Ukraina NATO rapat darurat. NATO dan Ukraina akan menggelar pertemuan darurat pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, setelah Rusia melancarkan serangan ke kota pusat menggunakan rudal balistik hipersonik eksperimental, yang semakin memperburuk konflik yang telah berlangsung hampir 33 bulan. Melansir Associated Press, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut konflik ini telah memasuki fase yang menentukan dan memiliki dimensi yang sangat dramatis. Parlemen Ukraina membatalkan sidang karena keamanan diperketat menyusul serangan Rusia hari Kamis terhadap fasilitas militer di kota Dnipro. Presiden Vladimir Putin, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, menyampaikan serangan rudal jarak menengah Oresnik merupakan tanggapan tegas terhadap penggunaan rudal jarak jauh buatan AS dan Inggris oleh Kyiv, yang dapat menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Putin mengatakan sistem pertahanan udara barat tidak akan berdaya menghentikan rudal baru itu. Pejabat militer Ukraina mengatakan rudal yang menghantam Dnipro telah mencapai kecepatan Mach 11 dan membawa 6 hulu ledak non-nuklir yang masing-masing melepaskan 6 submunisi. Berbicara kepada pejabat industri militer dan persenjataan pada hari Jumat, tanggal 22 November tahun 2024 kemarin, Putin mengatakan Rusia sedang meluncurkan produksi Oresnik. Tidak ada satupun di dunia yang memiliki senjata seperti itu, katanya sambil tersenyum tipis. Cepat atau lambat negara-negara terkemuka lainnya juga akan mendapatkannya. Kami tahu bahwa senjata itu sedang dalam tahap pengembangan, sambungnya. Namun, ia menambahkan, kita memiliki sistem ini sekarang, dan ini penting. Pengujian rudal akan terus dilakukan, termasuk dalam pertempuran, tergantung pada situasi dan karakter ancaman keamanan yang ditimbulkan bagi Rusia, kata Putin, seraya mencatat bahwa ada stok sistem semacam itu yang siap digunakan. Putin mengatakan, meskipun itu bukanlah rudal antar benua, rudal itu sangat kuat sehingga penggunaan beberapa di antaranya yang dilengkapi dengan hulu ledak konvensional dalam satu serangan bisa sama menghancurkannya seperti serangan dengan senjata strategis, atau nuklir. Jenderal Sergei Karakayev, Kepala Pasukan Rudal Strategis Rusia mengatakan, Oresnik dapat mencapai target di seluruh Eropa dan dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau konvensional. Hal ini menggemakan klaim Putin, bahkan dengan hulu ledak konvensional, penggunaan senjata secara besar-besaran akan sebanding dengan efek penggunaan senjata nuklir. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mempertahankan nada agresif Rusia pada hari Jumat, menyalahkan keputusan dan tindakan gegabah negara-negara barat dalam memasok senjata ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pihak Rusia telah dengan jelas menunjukkan kemampuannya, dan garis besar tindakan pembalasan lebih lanjut jika kekhawatiran kami tidak diperhitungkan juga telah diuraikan dengan cukup jelas, katanya. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, yang secara luas dipandang memiliki hubungan paling hangat dengan Kremlin di Uni Eropa, menggaungkan pokok bahasan Moskow, yang menyatakan penggunaan senjata yang dipasok AS di Ukraina kemungkinan memerlukan keterlibatan langsung Amerika. Ini adalah roket yang ditembakkan dan kemudian diarahkan ke sasaran melalui sistem elektronik, yang membutuhkan teknologi dan kemampuan komunikasi satelit tercanggih di dunia, kata Orbán di radio pemerintah. Ada asumsi kuat bahwa rudal ini tidak dapat diarahkan tanpa bantuan personel Amerika, imbuh dia. Orbán memperingatkan agar tidak meremehkan tanggapan Rusia, dan menekankan bahwa modifikasi terbaru negara itu terhadap doktrin penyebaran nuklirnya tidak boleh dianggap sebagai gertakan. Itu bukan tipuan, akan ada konsekuensinya, katanya. Secara terpisah di Kyiv, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky menyebut serangan rudal hari Kamis sebagai langkah eskalasi dan upaya diktator Rusia untuk menakut-nakuti penduduk Ukraina dan menakut-nakuti penduduk Eropa. Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha, Lipavsky juga menyatakan dukungan penuhnya untuk memberikan sistem pertahanan udara tambahan yang diperlukan guna melindungi warga sipil Ukraina dari serangan keji. Ia menggarisbawahi, Republik Ceko tidak akan memberlakukan batasan apapun pada penggunaan senjata dan peralatannya yang diberikan kepada Ukraina. 3 anggota parlemen dari Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, mengonfirmasi bahwa sidang yang dijadwalkan sebelumnya pada hari Jumat dibatalkan karena adanya ancaman rudal Rusia yang menargetkan gedung-gedung pemerintah di pusat Kyiv. Selain itu, ada pula rekomendasi untuk membatasi kegiatan semua kantor komersial dan organisasi non-pemerintah. Di dalam perimeter itu, dan penduduk setempat diperingatkan akan meningkatnya ancaman, kata anggota parlemen Mikita Poturev, yang menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya ancaman semacam itu diterima. Salah seorang juru bicara mengungkapkan, kantor Presiden Volodymyr Zelensky terus bekerja sesuai dengan langkah-langkah keamanan standar.
Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan rudal Oresnik, yang namanya dalam bahasa Rusia berarti pohon kemiri, ditembakkan dari lapangan uji rudal Kapustin Yar keempat di wilayah Astrakhan, Rusia, dan terbang 15 menit sebelum menghantam Dnipro. Peluncuran uji coba rudal serupa dilakukan pada Oktober tahun 2023 dan Juni tahun 2024, kata direktorat tersebut. Pentagon mengonfirmasi rudal tersebut merupakan jenis rudal jarak menengah eksperimental baru yang didasarkan pada rudal balistik antar benua 126 RS Rubes. Serangan pada Kamis menghantam pabrik Pivdenmas yang membangun ICBM saat Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Fasilitas militer tersebut terletak sekitar 4 mil, 61/2 km, di barat daya pusat Dnipro, kota berpenduduk sekitar 1 juta jiwa yang merupakan kota terbesar keempat di Ukraina dan pusat utama pasukan militer dan bantuan kemanusiaan, serta menjadi rumah bagi salah satu rumah sakit terbesar di negara itu untuk merawat tentara yang terluka dari garis depan sebelum mereka dipindahkan ke Kyiv atau ke luar negeri. Daerah yang terkena serangan ditutup dan tidak terlihat oleh publik, karena tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan tersebut. Warga Dnipro menggunakan humor gelap di media sosial, sebagian besar berfokus pada nama rudal tersebut, Oresnik. Di tempat lain di Ukraina, Rusia menyerang distrik permukiman Sumy semalam dengan pesawat tanpa awak Shahed rancangan Iran, menewaskan 2 orang dan melukai 13 orang, kata pemerintah daerah. Media Suspilne Ukraina, mengutip Kepala Daerah Sumy Volodymyr Artyuh mengatakan pesawat nirawak itu diisi dengan serpihan peluru. Senjata-senjata ini digunakan untuk menghancurkan orang, bukan untuk menghancurkan benda, kata Artyuh, menurut Suspilne.